Film diawali dengan memperlihatkan seorang pastor bernama Brennan. Saat itu ia mendatangi sebuah gereja dan bertanya kepada pastor yang ada di gereja itu tentang sebuah foto. Pastor itu sepertinya memiliki tanggung jawab atas anak yang ada di foto. Lalu kita dibawa ke masa lalu, yaitu di saat kelahiran si anak yang ada di foto. Terlihat jika kelahiran anak itu tak wajar dan penuh dengan aura mistis. Pastor pun keluar, di mana pastor Brennan juga mengikutinya. Namun tiba-tiba kaca Yesus yang sedang dipasang oleh pekerja di atas gereja terjatuh. Hal ini membuat kepala pastor luka, tapi anehnya dia seperti tak merasakan apa-apa. Kisah akan berfokus kepada seorang gadis bernama Maggie. Ia baru saja tiba di Roma, dan ia diutus oleh kardinal bernama Lauren untuk bekerja di sebuah panti asuhan sambil menunggu pengangkatannya sebagai biarawati. Keadaan Roma saat ini tak baik-baik saja, karena seiring perkembangan zaman orang-orang tak lagi percaya dengan gereja, dan hal ini membuat kerusuhan sering terjadi dari kelompok penentang gereja. Sesampainya di sana ia disambut oleh Sister Silva, yang merupakan kepala biarawati yang ada di sini. Maggie diajak untuk berkeliling panti asuhan, di mana tugas para sister di sini tak hanya mengurus anak-anak terlantar. Di sini mereka juga mengurus bayi yang baru saja dilahirkan, dan mengurus persalinan dari para wanita yang hamil tanpa suami. Di sana juga terdapat biarawati bernama Sister Angelica, yang terlihat tak suka dengan kedatangan Maggie. Maggie pun melihat-lihat lukisan yang dibuat oleh anak-anak, dan ada satu gambar yang menarik perhatiannya, yaitu milik seorang anak bernama Carlita. Ia adalah seorang anak yang tak memiliki teman, dan tak pandai bersosialisasi. Maggie pun bertemu dengannya di sebuah ruangan, yang sepertinya kamar ini dibuat khusus untuk Carlita. Ternyata ia dianggap memiliki kelainan mental, dan berbahaya untuk teman-teman yang lain. Namun sebelum pergi, Carlita memberi Maggie sebuah lukisan yang entah itu lukisan apa. Lalu Maggie tiba di apartemennya, dan ia pun melihat gambar Carlita yang menyeramkan. Saat malam harinya Maggie yang sedang berdoa, tiba dikagetkan oleh seseorang yang mencoba masuk ke kamar itu, yang ternyata orang itu adalah teman sekamarnya, yang bernama Luz. Ia merupakan calon biarawati, di mana dia juga menunggu pengangkatannya seperti Maggie. Mereka pun akan menjadi sahabat karena mereka akan tinggal bersama selama ada di Roma. Maggie bercerita, jika ia memiliki imajinasi yang begitu kuat, bahkan imajinasi itu terlihat sangat nyata. Namun untungnya ada Kardinal Lauren yang sering menenangkan Maggie dan mengatakan jika imajinasi itu hanya ada di kepalanya. Singkatnya, ketika berada di diskotik mereka mulai minum-minum, dan selanjutnya mereka mulai berbuat tidak baik. Mereka didatangi dua orang pemuda yang ingin berkencan dengan mereka. Luz bersenang-senang dengan pemuda itu, sementara Maggie mulai berbincang dengan pemuda satunya yang bernama Paulo. Setelah saling berkenalan dan didorong oleh hasrat, akhirnya mereka pergi ke lantai dansa dan mulai melakukan kemesraan. Saat terbangun, Maggie sudah berada di kasur kamarnya. Yang ternyata Luz telah membawa Maggie. Luz pulang dan berkata, jika Maggie hampir saja lepas kendali. Yang untungnya Luz berhasil melepaskan Maggie dari Paulo. Mendengar itu, Maggie merasa berdosa dan ia segera berdoa di depan altar untuk menenangkan hatinya. Maggie juga pergi keluar biara untuk menghirup udara segar. Dan saat itu, ia bertemu dengan Pastor Brennan. Pastor Brennan langsung menyerang Maggie dengan banyak pertanyaan mengenai panti asuhan. Dia juga menyebut nama Carlita yang dianggapnya berbahaya, di mana Pastor Brennan meminta Maggie untuk menemuinya kembali di rumahnya, untuk menjelaskan semuanya. Saat kembali di panti, Maggie menemukan Carlita telah dikurung di kamar yang khusus dibuat untuk anak-anak nakal. Carlita dikurung karena telah menggigit biarawati, di mana Maggie mengajaknya bercerita di luar agar Carlita tak dihukum. Untungnya Carlita dapat dengan nyaman bercerita dengan Maggie. Saat sedang asik bercerita, terdengar suara jeritan yang ternyata berasal dari ruang bersalin. Maggie, yang penasaran, tentunya pergi ke tempat itu untuk melihat proses persalinan. Namun anehnya Maggie malah melihat hal aneh saat proses persalinan itu, yaitu sebuah cakar keluar dari perut sang ibu, hingga membuat Maggie kaget dan tak sadarkan diri. Saat tersadar, Maggie mulai merasakan keanehan yang ada di panti asuhan itu. Yang selanjutnya Maggie melihat Sister Angelica dan juga Carlita yang sedang berbisik-bisik. Carlita menggambar seorang wanita yang tengah mengandung, dan terlihat jika Sister Angelica tak menyukainya. Maggie dan Carlita diajak bermain oleh anak-anak lain, dan di saat itulah Sister Angelica berdiri di atas balkon dan langsung membakar dirinya sendiri. Teringat dengan perkataan Pastor Brennan, lalu Maggie menemuinya untuk menanyakan,
Apa maksud perkataan pastor itu? Lalu Pastor Brennan memperlihatkan foto yang diduga ialah Carlita, di mana Pastor Brennan juga menjelaskan ada aliran di gereja yang hendak melahirkan antikristus. Semua itu bertujuan agar orang takut akan sosok antikristus dan mulai beribadah serta meminta keselamatan kepada Tuhan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran gereja, di mana antikristus itu berasal dari persetubuhan makhluk iblis dan manusia. Antikristus digambarkan dengan sosok laki-laki yang dipercaya, yang lahir dari tubuh Carlita. Singkatnya, Maggie lalu mencoba mendekati Carlita dan bertanya mengenai masa lalunya, namun Carlita juga sama sekali tak mengetahuinya, ditambah lagi Carlita ternyata juga memiliki imajinasi yang kuat sama dengan imajinasi milik Maggie. Carlita tiba-tiba pergi, dan saat Maggie mencarinya Carlita sedang dielus oleh Suster Angelica. Mereka semua akhirnya pulang akibat kerusuhan yang terjadi oleh para pengunjuk rasa. Namun saat berjalan Maggie tertinggal dari rombongan, dan ia melihat beberapa penampakan. Setelah kejadian itu, Sister Silva memanggil Maggie dan melarangnya untuk dekat-dekat dengan Carlita. Pengangkatan Maggie juga ditunda hingga keadaan Maggie lebih baik. Di perjalanan pulang ke apartemen, Maggie bertemu dengan Paulo, dan Paulo terlihat bertingkah aneh. Paulo mulai menghindari Maggie, dan Paulo berkata sesuatu yang aneh, yaitu, "Carilah tandanya." Akhirnya Paulo tertabrak mobil, sehingga dirinya tersangkut di dinding. Bukannya menyelamatkan Paulo, namun Maggie malah menarik Paulo yang membuat tubuhnya terbelah. Maggie kembali berdoa, karena merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, hari di mana pengangkatan Luz telah tiba dipimpin oleh Kardinal Lauren, Luz pun menjalankan ritualnya dengan hikmat. Saat semua orang fokus dengan upacara itu, Maggie memasuki kantor Sister Silva untuk mengambil kunci dan membuka sebuah ruangan rahasia, yang ternyata itu adalah tempat arsip biara, di mana Maggie berhasil menemukan arsip yang diminta Pastor Brennan, namun temuannya itu malah membuat Maggie terkejut. Ternyata ada banyak sekali calon antikristus yang dilahirkan, namun semuanya mati di dalam kandungan, dan hanya satu saja yang selamat, yakni Carlita. Maggie membawa semua berkas itu serta menyembunyikannya, dan ia membawa Carlita untuk pergi, namun Maggie malah ketahuan, dan ia pun ditangkap. Saat itu Maggie melihat tanda di dalam mulut Carlita, dan ia pun dikurung di dalam kamar. Carlita yang sering dikurung di kamar, Maggie menemukan lukisan yang dibuat Carlita di bawah lantai. Di saat itulah Maggie mulai melihat kejadian melahirkan, dan juga sosok dari sang iblis. Namun Maggie masih menganggap jika semua ini tidak nyata, hingga dari pojok kamar muncul penampakan Sister Angelica. Pastor Gabriel datang menjemput Maggie sambil membawa berkas antikristus dan membawanya ke rumah Pastor Brennan. Kini yang dapat mereka lakukan ialah menunjukkan kejahatan yang dibuat oleh gereja. Namun di tengah penyelidikan ini, Maggie sadar kalau bayi yang ada di foto itu memiliki tanda di kepala. Hal ini sangat berbeda dengan Carlita karena dia memiliki tanda yang berada di mulut. Mereka pun kembali melihat berkas itu. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah berkas yang foto bayinya sudah dirobek. Faktanya ada satu bayi lagi yang selamat, dan saat itulah Maggie teringat dengan perkataan Paulo yang menyuruh Maggie untuk mencari tandanya. Ternyata tanda itu berada di tubuh Maggie, sehingga Maggie lah anak yang ada di foto itu. Singkatnya, tepat tanggal 6, bulan 6, dan jam 6 pagi Maggie merasakan perutnya membesar dan mengalami kehamilan. Maggie dijemput oleh perwakilan gereja untuk dilakukan operasi guna mengeluarkan sosok antikristus itu. Di sana juga ada Kardinal Lauren yang ternyata sudah merencanakan ini dari lama. Disaksikan oleh seluruh biarawan termasuk Luz dan juga pastor sesat di biara itu. Proses operasi akhirnya dimulai dan semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah selesai, anak yang dikandung ternyata kembar, dan salah satunya adalah anak laki-laki yang akan menjadi antikristus. Semua orang bahagia menyambut sosok antikristus ini, namun Maggie masih mencari kesempatan, dan berusaha menghabisi anak itu, dengan pura-pura ingin melihat anaknya sejenak, lalu dia bermaksud menghabisinya. Namun hal itu dapat dicegah oleh Kardinal Lauren. Hanya saja Maggie menikam Kardinal Lauren, namun saat ingin menikam anak itu, ia kembali dicegah oleh Sister Sylvia. Maggie pun akhirnya ditusuk oleh Luz, dan selanjutnya dibakar di dalam tempat itu, bersama dengan bayi perempuannya. Namun untungnya Carlita yang melihat sejak ritual dimulai langsung datang ke sana, dan menyelamatkan mereka berdua. Sosok iblis itu juga terbakar bersamaan dengan Maggie yang berhasil selamat dari kobaran api. Para petinggi biara akhirnya memanipulasi kematian seorang anak diplomat Amerika, yang berada di Italia, di mana diplomat itu bernama Robert Tornado. Mereka meminta Robert untuk mengadopsi anak antikristus ini, di mana tanpa Robert dan istrinya ketahui bahwa anak ini adalah anak iblis.
Di sisi lain Carlita, Maggie dan anaknya pergi menjauh dari Roma, dan hidup damai bertahun-tahun setelahnya. Namun suatu hari, Pastor Brennan kembali mengunjungi Maggie, dan mengatakan, jika pihak gereja akan memburunya, mereka tahu bahwa Maggie masih hidup bersama dengan putrinya, dan juga Carlita yang merupakan sosok induk antikristus. Pastor Brennan bilang bahwa anak antikristus itu akan dinamai sebagai Damien, dan film pun berakhir.